Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi yang menonton video ini. Selamat datang di pembelajaran geografi. Hari ini masih bersama saya tentunya di materi yang sama, posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia di pertemuan yang keempat atau pertemuan terakhir. Nah, pada pertemuan terakhir ini kita membahas materi memahami potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Nah, hari ini kita akan membahas materi ini. Ini materi terakhir tentunya di KD 3.1 ini. Kita masuk langsung ke potensi dan pengolahan sumber daya kelautan Indonesia. Potensi sumber daya kelautan Indonesia. Potensi sumber daya kelautan Indonesia ini dapat menjadi sumber daya terbarukan, tidak terbarukan, dan jasa. Jadi, dapat disimpulkan adalah sumber daya kelautan Indonesia terbagi menjadi 3, sumber daya terbarukan, tidak terbarukan, dan jasa. Sumber daya perikanan. Sumber daya perikanan terdiri dari perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari sumber daya ikan sebesar 6,4 juta ton per tahun. Indonesia memiliki keanekaragaman jenis ikan dunia, sekitar 37%, sekitar 2.000 jenis spesies ikan dunia terdapat di Indonesia. Dari jumlah spesies tersebut, baru sekitar 400 spesies yang memiliki nilai ekonomis tinggi, antara lain ikan tuna, cakalang, tenggiri, kakap, tongkol, udang, cumi, lobster, kerapu, baronang, dan ikan hias. Ikan yang memiliki nilai ekonomis tinggi diklasifikasikan menjadi 5 kelompok, yaitu ikan pelagis besar, ikan pelagis kecil, ikan karang, ikan demersal, dan ikan hias. Selain jenis ikan, potensi kelautan yang bernilai ekonomis tinggi yaitu jenis krustasea, moluska, dan echinodermata. Peluang budidaya laut yang sangat besar di Indonesia yaitu budidaya ikan konsumsi pada jaring apung, kerapu kakap nila, sedangkan tambak payau, bandeng udang, krustasea, udang, lobster, kepiting, tripang, kerang konsumsi, dan ikan hias. Potensi budidaya laut Indonesia sekitar 4,58 juta hektar lahan potensial, namun baru dimanfaatkan hanya sekitar 2% saja. Pada tahun 2012, kontribusi sektor perikanan dan kelautan dalam pendapatan nasional hanya sekitar 20%. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara Thailand, Korea, Jepang, dan Norwegia. Padahal potensi kelautan negara-negara tersebut jauh di bawah Indonesia. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia harus lebih dimaksimalkan. Faktor penyebab masalah belum optimalnya pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan pemerintah Indonesia, baik pusat maupun daerah, belum kuat dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, masih tingginya pencurian ikan, illegal fishing, oleh negara lain yang menyebabkan kerugian 25 miliar dolar Amerika Serikat per tahunnya. Yang ketiga, pelabuhan laut belum berfungsi secara optimal. Yang keempat, pembangunan infrastruktur kelautan yang masih tertinggal. Yang kelima, jumlah industri perkapalan yang masih sedikit. Dan yang keenam, armada kapal penangkapan ikan masih sederhana. Sumber daya perikanan yang sangat melimpah tersebut seharusnya dapat dijadikan Indonesia sebagai penghasil ikan terbesar di Asia maupun dunia. Akan tetapi, saat ini pengelolaan belum maksimal ya. Jika dikelola maksimal, sektor perikanan dapat menghasilkan pendapatan sebesar 31,9 triliun dolar Amerika Serikat per tahunnya. Cukup lumayan besar ya jika dioptimalkan. Namun Indonesia pada saat ini bisa kita lihat seperti ini. Energi kelautan Indonesia dapat dikatakan terbaik dan terbesar di dunia.
Energi kelautan itu antara lain terdiri dari energi gelombang laut, energi pasang surut, dan energi panas laut. Sumber minyak dan gas. Minyak dan gas bumi memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Sekitar 70% cadang minyak dan gas bumi Indonesia terdapat di kawasan pesisir dan lautan. Wisata bahari. Wisata bahari antara lain mencakup kegiatan seperti rekreasi perahu, marina, kapal pesiar, olahraga air, sejarah maritim, pendidikan, dan terkait dengan komponen berbasis tanah seperti hotel, resort, dan restoran. Indonesia merupakan kawasan wisata bahari yang sangat potensial di Asia, bahkan dunia, sehingga pariwisata bahari harus mendapatkan prioritas utama dan manfaat sumber daya kelautan. Wisata bahari adalah kegiatan wisata dan olahraga air di perairan laut, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa yang dikelola secara komersial. Sumber daya hayati bahari sangat mendukung dalam pengembangan pariwisata bahari seperti terumbu karang, ikan hias, padang lamun, hutan mangrove, dan berbagai keunikan dan keindahan bentang alam pesisir pantai pasir, pasir putih, pantai berterbing terjal, dan pantai berbatu. Selain itu, kondisi ombak perairan Indonesia yang bervariasi sangat memungkinkan untuk wisatawan untuk memilih banyak kegiatan wisata seperti berenang, berselancar atau surfing, lalu ski air atau menyelam, diving, snorkeling, dan berlayar. Objek wisata yang harus dijadikan modal utama dalam pengembangan pariwisata bahari yaitu terumbu karang. Indonesia memiliki kawasan terumbu karang yang sangat luas, yaitu 85.000 km, dan termasuk negara yang memiliki kawasan terumbu karang terbaik di dunia. Kepulauan Takabonerate, Kepulauan Wakatobi, Kepulauan Sabalana, Teluk Cendrawasih, Pulau Flores, Bunaken, Kepulauan Banda, Kepulauan Riau, dan Lombok merupakan kawasan terumbu karang telah terkenal keindahannya. Selain diving dan snorkeling, kegiatan wisata melihat keindahannya terumbu karang dapat dilakukan dengan cara melihat dari kaca pada dasar kapal, glass bottom boat. Hutan mangrove sangat berpotensi dijadikan objek wisata bahari. Indonesia memiliki luas mangrove sekitar 25% dari luas hutan mangrove dunia. Selain berfungsi ekologis seperti tempat berkembang biaknya berbagai jenis ikan, hutan mangrove juga memberikan kesegaran udara, keindahan, dan kenyamanan. Potensi hutan mangrove sering dijadikan hutan wisata yang berfungsi sebagai tempat wisata, jalan-jalan, menikmati udara segar, kegiatan memancing, dan wisata edukasi dengan mempelajarkan flora dan fauna khas mangrove. Objek wisata bahari yang tidak kalah menariknya dan sudah banyak dikembangkan adalah wisata pantai. Indonesia dianugerahi oleh Tuhan memiliki pantai-pantai yang indah dan bersih. Wilayah pantai memberikan kepuasan bagi wisatawan dalam kegiatan mengamati sunrise dan sunset di pinggir pantai. Tempat pemandian atau berenang yang bersih dan berselancar di pantai yang memiliki ombak besar. Pantai-pantai yang indah di Indonesia antara lain pantai barat Sumatera, pantai selatan Jawa, pantai di Pulau Sulawesi, Kepulauan Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku, serta pantai di kepulauan sekitar Papua. Lokasi wisata pantai yang sudah sangat terkenal adalah Pulau Bali, Lombok, dan Raja Ampat. Bidang usaha pariwisata bahari meliputi daya tarik wisata, kawasan pariwisata, menyediakan akomodasi, menyelenggarakan kegiatan hiburan dan rekreasi, penyelenggaraan berbagai kegiatan seperti pertemuan, perjalanan, insentif, konferensi, dan pameran. Jasa transportasi pariwisata, jasa perjalanan wisata, jasa makan dan minum,
jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, jasa pariwisata, jasa wisata tirta, dan spa. Potensi yang demikian besar tersebut sangat berpeluang dikembangkan menjadi sebuah industri pariwisata yang berkontribusi besar bagi pemasukan pendapatan negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, menurut Priyono, pada tahun 2014, perlu adanya program pengembangan industri pariwisata bahari di Indonesia agar dapat berdaya saing secara internasional. Program tersebut antara lain, yang pertama, menyusun standar usaha wisata bahari. Yang kedua, meningkatkan pelayanan usaha wisata bahari. Yang ketiga, meningkatkan iklim investasi wisata bahari. Yang keempat, sertifikasi usaha pariwisata bahari. Yang kelima, mengembangkan jalur dan titik labuan kapal wisata dan kemitraan usaha pariwisata bahari. Jasa angkutan laut. Jasa angkutan laut adalah setiap kegiatan pemindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kapal dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang lain dengan dipungut bayaran. Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Alur Laut Kepulauan Indonesia dapat dipergunakan sebagai alur laut yang memungkinkan kapal-kapal asing untuk berlayar melalui sea lanes dan secara normal, baik kapal selam yang berlayar di bawah air dan hak terbang bagi kapal terbang yang bukan kapal terbang sipil. Pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia dapat dilakukan antara lain dengan hal-hal berikut. Yang pertama, mengelola sumber daya perikanan. Dengan pengelolaan ini, maka akan terjamin bahwa penghasilan atau pendapatan dari masyarakat lebih meningkat lagi. Yang kedua, mensosialisasikan energi kelautan. Yang ketiga, meningkatkan produksi minyak dan gas. Inilah pengelolaan wisata bahari, mengelola ALKI, mengelola industri maritim, dan mengelola jasa angkutan laut. Nah, posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia ada 5 pilar utama yang menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. Yang kedua, komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Yang ketiga, komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim. Yang keempat, diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan. Yang kelima, pembangunan kekuatan pertahanan maritim. Cukup sekian dulu untuk materinya. Baik, kita lanjut ke tugas ke pertemuan 4. Tugas kita yang keempat atau tugas terakhir pada KD 3.1 ini, kita membuat sebuah tugas. Oke, silakan kalian catat tugasnya. Kawasan wisata bahari banyak dikelola dalam bentuk Taman Nasional Laut. Carilah informasi dari berbagai sumber mengenai sebaran Taman Nasional Laut di Indonesia dan tuliskan pula nama provinsinya. Misalnya, 1. Taman Nasional Laut apa, lalu provinsinya apa. Dan tulis sebanyak-banyak mungkin dan silahkan nanti disetor ke gurunya masing-masing. Oke, itulah tugasnya. Terima kasih atas waktunya sudah meluangkan waktu untuk melihat video ini. Dan ini adalah video terakhir pada KD 3.1 tentang potensi atau posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dan ini video terakhir di KD 3.1. Untuk KD 3.2-nya nanti ISMA 1-nya itu ada flora dan fauna di Indonesia dan dunia. 3.3-nya nanti pengolahan SDA di Indonesia. 3.4 ada ketahanan pangan, industri, dan energi. 3.5 di semester 2 nanti itu dinamika kependudukan di Indonesia. 3.6 nanti keragaman budaya Indonesia di semester 2 juga. Dan
3.7 di semester 2 juga nanti itu mitigasi bencana alam. Semuanya akan kita post nanti videonya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Ingat, lonceng itu akan memberikan notifikasi ataupun video-video terbaru dari kami nantinya. Oke, cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.